Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan saja, dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku.
keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadirat-Mu ya Allah. Kami merindukan firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Allah Roh Kudus, tolong kami, berikanlah kepada kami hikmat pengertian supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Bapa di sorga, untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dan supaya apa yang kami dengar, kebenaran itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan katakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, di sini seharusnya kita mengerti bahwa ternyata dunia ini ada di dalam tangan kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan itu menjadi musuh Allah. Di mana kuasa kegelapan saat ini terus berjuang untuk menyeret sebanyak mungkin anak-anak Tuhan supaya terpikat kepada tawaran-tawaran dunia. Itulah kenapa sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari akan hal ini. Sebab kalau tidak, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak setia kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat dikatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur melihat keadaan hidup kita. Sebab tanpa kita sadari karena tawaran-tawaran dunia yang selalu ditawarkan kepada kita setiap saat ya. Setiap hari kita bisa melihat tawaran-tawaran dunia yang selalu merangsang keinginan diri kita, merangsang hawa nafsu diri kita untuk menikmati semua tawaran-tawaran itu, saudaraku. Tanpa kita sadari, pada akhirnya kita terikat dengan tawaran-tawaran itu. Dan tanpa kita sadari, hati kita sudah ditawan, ya, sudah terikat, sudah dibelenggu dengan semua tawaran itu. Saudara, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh lagi memberikan hidup kita ditawan dengan berbagai kesenangan hidup dunia, ya. Sebab saudaraku, ketika kita sudah ditebus, hidup kita menjadi milik Tuhan. Kalaupun saat ini kita harus ditawan, bukan oleh kuasa kegelapan, tetapi kita harus ditawan di dalam penundukan diri sepenuhnya dalam penurutan akan kehendak Allah Bapa di sorga. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita melihat Kolose pasal 1 ayat 13, firman Tuhan katakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Lalu kalau kita melihat ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudaraku, ketika kita mengerti akan kebenaran ini, maka kita harus berjuang. Kita harus berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan semua cara hidup dunia, ya.
Kita harus melepaskan diri dari belenggu dunia ini, dari tawanan dunia ini. Jangan lagi mau diikat. Sebab kalau kita terus terikat, maka kehidupan kita terancam berada dalam ancaman bahaya di kekekalan. Jadi seharusnya kita tidak boleh lagi membiarkan diri kita dengan mudahnya diikat oleh berbagai gairah hidup dunia yang sebenarnya itu hanya akan menggiring kita kepada kebinasaan. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Lalu ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tetap hidup menuruti keinginan diri, hawa nafsu diri, maka sebenarnya hal itu menunjukkan bahwa hati kita ini sudah ditawan oleh kuasa kegelapan. Firman Tuhan katakan, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi dengan cara hidup yang demikian sudah menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita lebih memilih hidup di dalam penurutan akan kehendak kuasa kegelapan. Hanya karena hati kita yang tertawan, hati kita yang terikat, hati kita yang terbelenggu dengan berbagai keinginan-keinginan dan hawa nafsu diri yang semuanya itu penuh dengan keinginan daging, saudaraku. Oleh sebab itu kalau kita baca Roma pasal 8 ayat yang kelima, kita diingatkan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi karena kita hidup menuruti hawa nafsu diri, maka secara tidak langsung hati kita itu tertawan, terikat dengan semua keinginan-keinginan dunia itu, saudaraku. Padahal kita tahu hidup ini singkat, hanya sementara. Jangan lagi kita memberikan hidup kita, diri kita, hanya menikmati kesenangan yang sementara lalu pada akhirnya kita binasa. Sebab ancaman ini serius sekali, saudaraku. Kalau kita melihat Roma 8 ayat 13, dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Perhatikan itu. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudaraku, jadi kalau kita masih mau memberikan hati kita terikat, ditawan oleh berbagai keinginan hidup dunia ini, maka ancamannya itu adalah kematian. Ya, kematian yang dimaksudkan di sini, ini adalah kematian yang kedua atau kematian kekal, di mana ketika kita tidak ditemukan sebagai pribadi yang hidup di dalam pimpinan roh, yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran, maka kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga berarti kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Itulah kematian yang kedua. Kalau kita melihat di dalam Wahyu 20 ayat 14 dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi perhatikan, kematian yang kedua itu terbuang ke dalam lautan api. Ini senada dengan apa yang dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, saudara perhatikan itu. Jadi mari kita periksa seluruh keberadaan hidup kita saat ini. Hati kita ini ditawan oleh siapa?
Apakah ditawan oleh kuasa kegelapan atau ditawan oleh roh? Kalau ditawan oleh roh, roh itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tetapi kalau hati kita ditawan oleh kuasa kegelapan, maka kita akan digiring menuju kematian yang kedua atau terbuang ke dalam api neraka. Nah saudara, ini tidak main-main, ini serius. Kenapa? Karena iblis tidak akan mau dihukum sendiri di dalam api neraka, saudaraku. Kalau kita melihat di dalam Matius 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kalau kita memberikan hati kita ditawan oleh dunia ini hanya karena ingin menikmati kesenangan hidup yang sementara, maka dapat dipastikan kita sendirilah yang sedang membawa diri kita menuju kepada kebinasaan kekal. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini. Jangan lagi menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang kita sudah terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mempertahankan keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu dengan cara hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah Bapa di sorga dari hari ke hari. Sama dengan cara hidupnya Tuhan Yesus, supaya pada akhirnya kita bisa diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah ketika kita berada di balik kematian nanti. Jangan sampai pada akhirnya kita terbuang ke dalam kebinasaan kekal hanya karena ingin menikmati kesenangan hidup yang sementara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami disadarkan oleh firman-Mu. Karena sungguh kami ditegur oleh firman-Mu. Firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami sudah tidak boleh lagi membiarkan hati kami terikat dengan berbagai keinginan diri yang pada akhirnya akan menggiring kami kepada kebinasaan. Ya Bapa, tolong kami. Allah Roh Kudus, peganglah tangan kami, supaya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus kami dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Lalu kami mau memilih untuk hidup melakukan kehendak Bapa di sorga saja di sepanjang umur hidup kami, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih yang mulia. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.